Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini baru bisa menyampaikan suatu pembelajaran pada mata pelajaran PAI untuk kelas 3. Mudah-mudahan kami berharap semuanya untuk anak-anakku kelas 3 semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajarnya. Baik, pada pembelajaran hari ini untuk PAI kelas 3 yaitu melangkah ke bab 4 tentang makna sholat. Ya, sebelum kami menyampaikan materi tersebut, terlebih dahulu untuk anak-anakku supaya semuanya konsentrasi, fokus ketika melihat tayangan berikut. Ya, jadi tidak ada yang bercanda atau bergurau, apalagi ngobrol. Ya, apalagi sambil makan. Nanti yang diterangkan dalam tayangan tersebut kurang paham, ya. Sehingga kami mohon semuanya, khususnya kelas 3A, B, C, D, ketika melihat suatu tayangan maka harus fokus dan cermat, ya. Untuk selanjutnya yaitu hal-hal yang akan dibahas dalam pokok bahasan bab 4, kita harus melihat kata kuncinya, ya. Ini supaya kalian paham. Nanti ketika ada yang keluar dalam soal ataupun latihan, apa itu yang dimaksudkan khusyuk, jadi kalian paham, ya. Kata kunci yang akan dibahas dalam hal ini yaitu yang pertama khusyuk, ya. Kemudian tumanina, kemudian iftirosi, selanjutnya itu tawaruk, amalia, malia, gerakan, posisi, dan bacaan. Ini nanti akan dibahas dalam seputar bab 4 tentang makna sholat. Ya, khusyuk itu apa, tumanina itu apa, nanti akan dijelaskan, ya. Untuk berikutnya yaitu makna sholat, ya. Sholat termasuk rukun Islam yang berapa, ya? Mungkin kalian sudah tahu, ya, ketika di TK atau kelas 1, 2 kalian sudah belajar tentang rukun Islam. Yaitu yang berapa, anak? Pasti sudah tahu semuanya, ya. Itu yang kedua, ya. Yang pertama syahadat, kedua sholat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang sholat, ya. Perintah mengerjakan sholat merupakan perintah yang sangat penting dalam Islam. Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga ibadah sholat dengan melaksanakan secara istiqomah dan khusyuk, ya. Khusyuk itu artinya tertib, tenang, ya. Sehingga kalian ketika sholat kurang istiqomah dan khusyuk, maka sholatnya tidak mendapatkan pahala, ya. Kemudian sholat secara bahasa artinya berdoa. Berdoanya sama siapa? Sama Allah. Kemudian sholat secara istilah artinya serangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Serangkaian ucapan itu apa aja? Bacaan-bacaan, baik takbir, tasbih, Al-Quran, dan doa. Kemudian yang perbuatan itu apa? Gerakan-gerakan sholat, yang ada ruku, iktidal, sujud, ya, salam, itu adalah gerakan-gerakan sholat. Berikutnya adalah untuk makna sholat. Yang pertama, yang A, sholat sebagai sarana kewajiban bagi umat Islam, ya. Umat Islam itu wajib melaksanakan sholat, walaupun bagaimanapun keadaan apapun harus sholat itu dikerjakan, karena sholat itu tidak bisa diwakili oleh siapapun, mau orang tua, adik, kakak, itu nggak bisa, karena sholat itu kewajiban individu terhadap Allah SWT. Sehingga orang yang sholat itu tidak boleh digantikan oleh orang lain, ya. Baik sakit, baik kalian dalam perjalanan ataupun dalam keadaan apapun, sholat lebih utama, ya. Sholat wajib itu ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh, jumlah rakaatnya ada 2.
Kemudian salat zuhur jumlah rakaatnya ada 4. Kemudian salat asar jumlah rakaatnya ada 4. Salat maghrib jumlah rakaatnya ada 3. Kemudian salat isya jumlah rakaatnya ada 4. Ya. Kalau dijumlahkan semuanya itu ada 17 rakaat. Ya. Kalian harus ingat-ingat ya, ini salat yang wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Berikutnya adalah yang B. Selain sebagai kewajiban, salat merupakan sarana untuk bersyukur kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, ya. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Ya. Itu adalah sebagai merupakan rasa syukur, ya, sesuai sudah dijelaskan dalam surat Al-Kautsar 1 sampai 3. Yang artinya boleh kalian lihat di layar, ya. Itu adalah sholat. Kemudian gerakan dan bacaan sholat. Ya, tadi sudah disampaikan di awal kata kuncinya gerakan dan bacaan sholat. Ya, yang pertama yaitu niat. Niat yang dimaksud melaksanakan sesuatu disertai dengan perbuatan. Niat itu letaknya di hati. Ya, melakukan niat sholat hukumnya sunnah ketika menjelang takbiratul ihram dan wajib menentukan jenis sholat yang dilakukan. Begitu pula dengan bilangan rakaatnya. Ya, contohnya ini niat sholat zuhur secara makmum, ya. Niatnya tergantung kalian sholatnya ketika sendiri, ya sendiri niatnya, ketika makmum ketika kalian jadi imam, ya imam, ya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, ya. Jadi kalian ketika mau makmum maka makmuman. Kalau imaman berarti ketika kalian jadi imam berarti imaman, ya. Kalau sendiri berarti ada, ya itu. Jadi kalian harus bisa membedakan niat sholat antara yang sendiri berjamaah ataupun menjadi imam, ya. Tidak boleh sama niatnya. Ketika jadi imam makmuman, ketika jadi makmuman imaman, nanti salah. Niatnya kalian jadi imam atau makmum, harus diperhatikan niatnya, ya. Kemudian adalah takbiratul ihram, ya, mengangkat tangan sejajar telinga sambil mengucapkan bacaan Allahu Akbar. Tangan diangkat sampai sebatas telinga boleh, ya, atau di bawah telinga boleh, ya. Yang penting jangan di atas kepala, itu, ya. Jadi itu takbiratul ihram. Berikutnya adalah berdiri tegak, ya. Ibadah sholat dilakukan dengan berdiri tegak, ya, dan menghadap kiblat serta pandangan mata diarahkan ke tempat sujud, ya. Jadi hadapnya itu tegak, tidak boleh membungkuk ataupun bergoyang-goyang, ya. Kecuali kalau orang yang sakit, sholatnya boleh duduk, boleh berbaring, ya. Itu ada ketentuan, ya. Tapi kalau yang sehat itu sholatnya harus berdiri. Kemudian adalah membaca doa iftitah. Nah, untuk bacaan doa iftitah itu ada 2. Yang biasa kalian baca di sekolah itu biasanya ada Allahumma barik baini, ya. Kemudian kalau yang umumnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan selanjutnya seterusnya, ya, sampai minal muslimin. Ya, kalian boleh pilih mana yang Allahumma barik baina, Allahumma barik baini, apa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu kalian boleh pilih sehafalnya, ya. Allahumma barik baini boleh, silakan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, silakan boleh, ya, tidak ada larangan. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika sholat 5 waktu, ya. Karena itu adalah sholat yang yaitu surat yang wajib dibaca, yaitu kalian sudah hafalkan surat Al-Fatihah 1 sampai 7 ayat, pasti insya Allah sudah hafalnya. Karena itu setiap hari kalian baca.
Kalau kalian sholat setiap hari, berarti kalian sudah hafal dengan bacaan surat Al-Fatihah 1-7 ayat. Ya. Kemudian dalam membaca surat Al-Quran pilihan, boleh surat yang pendek maupun yang panjang, semampu kalian, ya, tidak memaksakan. Kalau misalnya hafalnya surat pendek, silakan Al-Ikhlas, Al-Kausar, Al-Asr, silakan. Kalau hafalnya bacaan surat yang panjang, An-Naba boleh, An-Nasiyat boleh. Itu semampu kalian, ya. Kemudian adalah yang ketujuh, ruku. Ya, ruku dengan tumanina, tenang artinya tumanina itu. Yaitu badan dibungkukkan, posisi punggung lurus sejajar dengan kepala, kedua telapak tangan menggenggam lutut dengan jari-jari direnggangkan, pandangan mata tertuju pada tempat sujud. Ya, kalian boleh lihat gambar ruku tersebut, lurus punggungnya, ya. Tidak boleh seperti punggung unta. Ya, ketika ruku kalian tidak sejajar, ya. Kepalanya ke bawah banget tapi punggungnya ke atas, itu tidak boleh. Harus ruku, harus sejajar posisinya, ya. Kemudian adalah iktidal, bangun dari ruku, ya. Bacaannya pun kalian sudah hafal insyaallah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ya. Sambil mengangkat tangan, ya. Itu setelah kalian ruku. Kemudian adalah sujud. Gerakan dengan tumanina, kedua ujung telapak kaki, kedua lutut, dahi, hidung, kedua telapak tangan menyentuh lantai. Jari-jari kaki dan tangan menghadap kiblat. Sujud dilakukan 2 kali pada setiap rakaat. Nah, gambarnya bisa kalian lihat dan bacanya bisa kalian amati, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, ya. Itu ketika kalian sujud. Berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Ya, gambarnya bisa kalian lihat, posisi kakinya bisa dilihat, posisi kepalanya bisa dilihat, dan posisi tangannya bisa dilihat. Bacaan pun ketika duduk di antara sujud itu bisa kalian lihat dan baca pada tayangan ini, ya. Sehingga kalian ketika baca dalam posisi duduk di antara sujud, bacanya tidak keliru dengan posisi ketika kalian sujud, ya. Kemudian 11 adalah duduk tasyahud awal atau iftirasi, ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut dan terus selanjutnya, ya. Sambil duduknya dilihat, ya, antara iftirasi dengan tawarruk, nanti dibandingkan posisi duduknya bagaimana. Kalau duduk tasyahud awal atau iftirasi itu pada rakaat kedua, ya. Pada rakaat kedua itu. Kalau tawarruk itu pada rakaat keempat ketika sholat isya, asar, ataupun maghrib, isya, ataupun sholat kecuali sholat subuh, ya. Subuh itu kan hanya 2 rakaat itu. Kalian bisa lihat posisi duduk iftirasi, ya. Kalian harus bisa membandingkan. Nah, kemudian adalah duduk tasyahud akhir. Nah, ini bedanya antara iftirasi dengan tawarruk, ya. Kalau duduk tawarruk itu biasanya, maaf ya, bukannya Pak Arun mengajarkan kata-kata jelek, itu pantatnya menyentuh lantai itu. Kalau iftirasi masih di sana dengan kaki kanan atau kaki kiri. Tapi ketika duduk iftirasi atau tawarruk tidak boleh kakinya seperti silang, yaitu tidak boleh. Atau seperti kalian duduk kakinya kayak seperti seekor bebek, itu tidak boleh, ya, menyentuh lantai semuanya, itu nggak boleh. Harus ada perbedaan antara duduk iftirasi dengan tawarruk, ya. Itu kalau tawarruk itu biasanya di akhir rakaat, ya, sebelum salam, itu posisi duduknya seperti itu, ya. Bacaannya pun agak sedikit panjang, nanti kalian boleh dihafalkan, dibaca di rumah, ya. Itu. Kemudian ada yang terakhir adalah salam, ya. Setelah kalian selesai, ya, membaca doa ketika duduk tawarruk, kemudian terakhir adalah salam menoleh ke kanan terlebih dahulu dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua adalah ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah gerakan sholat yang terakhir salam. Ya, yang terakhir untuk supaya sholatnya lebih sempurna, kalian harus berdoa. Di sini tidak ada, tapi ini tambahan. Ya, harus membaca zikir atau wirid. Ya, baca tasbih, tahmid, kemudian takbir ya, ditambah dengan tahlil. Itu supaya sholatnya lebih sempurna. Sebelum kalian salam, setelah salam kalian jangan langsung pergi ketika sholat, buru-buru langsung keluar masjid, tapi duduk dulu dengan tenang, baca zikir, wirid ya, sampai dengan doa. Biasakan doa ya. Doanya untuk siapa? Untuk kedua orang tua ya, berdoa supaya orang tua itu kalian sebagai anak yang soleh dan soleha, mendoakan orang tua dulu ya. Kemudian memohon sesuatu kepada Allah ya, supaya apa yang diinginkan itu terkabulkan. Misalkan kalian sebagai pelajar supaya bisa ranking 1, maka harus berdoa. Supaya pintar, berdoa ya. Nah, ini gambarannya semuanya untuk gerakan sholat ya, baik laki-laki maupun perempuan. Lihat semua gerakannya tidak ada perbedaan, hanya kalau perempuan memakai mukena, laki-laki memakai sarung ya. Tapi gerakannya itu sama semuanya ya, dari niat sampai dengan salam ya. Kalian harus perhatikan gambar tersebut ya. Ini adalah sebagai simulasi dan gambar supaya kalian lebih jelas rangkuman dari gerakan sholat dari awal sampai akhir. Semoga kalian dengan melihat gambar tayangan ini, kalian menjadi paham dan mengerti tentang gerakan dan bacaan sholat ya. Ini adalah untuk kalian ketika sholat 5 waktu ya. Usahakan ketika sholat itu berjamaah ya, jangan sendiri ya, tapi usahakan berjamaah karena pahalanya 27 derajat ya. Jadi kalian harus tetap sholat, ingat jaga sholatnya ya. Kalau kalian sudah paham dengan bacaan, gerakan, insya Allah ketika kalian sholat akan hafal ya, karena sholat itu sudah harus dilaksanakan. Satu hari itu 5 waktu ya, 5 kali kalian sholat. Kalau sholat sunnah ditambahin, pasti kalian akan lebih hafal lagi bacaan-bacanya ya. Untuk ini pertemuan hari ini kami hanya sampai sini. Kalian ada tugas untuk hari ini, yaitu melafalkan bacaan iftitah ya, dengan direkam kemudian kirim WA ke Pak Arul ya. Boleh bacaan iftitahnya itu yang pilihan yang pertama atau kedua silakan. Boleh Allahumma barik baina, boleh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh. Yang penting kalian hafal dan nanti kalian kirim ke Pak Arul ya. Jangan lupa Pak Arul tunggu sampai yang belajar pagi, berarti sampai jam 14.00 atau jam 2. Yang belajar malam dari jam 5 sampai jam 21 ya. Kami akhiri untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin kalau ada salah, ini salahnya dari kami. Kalau ada benar, itu benar dari Allah ya. Tidak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan ya, baik ketika berkata, berbicara ataupun berbuat. Kami akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.